Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-musallun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam telah sepakat bahwa pegangan hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, dan Ibnu Hazm. Hadis tersebut memberikan isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Oleh karenanya, umat Islam wajib menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidupnya. Namun, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan cara memahami keduanya. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah pekerjaan mudah, melainkan pekerjaan yang memerlukan usaha serius dan sungguh-sungguh. Terlebih lagi jika kita menginginkan pemahaman yang benar dan tepat. Pemahaman yang benar dan tepat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah adalah pemahaman dengan menggunakan pendekatan ilmu, bukan hanya berdasarkan pada logika semata, terlebih lagi hanya bermodalkan terjemahan. Karena pemahaman yang tidak benar dan tidak tepat dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan, dan tentu saja ini sangat berbahaya bagi kita. Memang Al-Quran dan As-Sunnah dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang filsafat, sudut pandang tasawuf, pendidikan, ekonomi, politik, sosiologi, dan lain sebagainya. Namun tentu harus berdasarkan ilmunya. Para ulama telah merumuskan ilmu-ilmu yang dapat digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar dan tepat. Setidaknya terdapat 15 cabang ilmu yang dapat kita gunakan untuk memahami Al-Quran. Di antaranya ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayani,
ilmu nasikh mansukh, asbabun nuzul, munasabah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memahami as-sunnah perlu untuk menguasai ilmu rijalul hadis, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu tarikh wahah, ilmu i'lalul hadis, asbabul wurud, dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan, untuk menguasai satu ilmu saja di antara ilmu-ilmu tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, apalagi untuk menguasai semua ilmu tersebut jika kita menginginkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah secara benar dan tepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut berkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu yang dapat kita gunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara tepat. Setidaknya terdapat dua hikmah yang bisa kita peroleh. Yang pertama, sekalipun kita memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang tertentu, bahkan mohon maaf, sekalipun kita bergelar profesor doktor, namun ilmu kita hanya secuil, apalagi untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang maknanya sangat luas. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan bahwa untuk menguasai luasnya makna Al-Quran, maka umur kita tidak akan pernah sampai, sehingga kita tidak boleh untuk berlebihan dalam membanggakan diri dengan ilmu yang kita miliki, dengan hafalan yang kita miliki, dengan pemahaman yang kita miliki, dan dengan amalan yang kita miliki. Akan tetapi yang harus kita lakukan saat ini adalah bersyukur atas sedikit ilmu yang kita miliki, sedikit hafalan yang kita miliki, sedikit pemahaman yang kita miliki, dan sedikit amalan yang kita miliki. Namun mudah-mudahan dengan serba sedikit tersebut menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, luasnya ilmu yang digunakan dalam memahami Al-Quran dan Al-Sunnah tersebut memberi makna penting bahwa kita harus memiliki sikap toleran terhadap perbedaan dalam pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Memang kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah bersifat absolut, mutlak, namun pemahaman terhadap keduanya tetaplah relatif atau nisbi, sehingga setiap orang punya dua potensi secara bersamaan, yakni potensi untuk benar dan potensi untuk salah. Tidak ada yang bisa kita lakukan terkait hal ini kecuali untuk bersikap toleran terhadap perbedaan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, pendapatku benar, namun ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain salah, namun ada kemungkinan benar. Melalui makolahnya tersebut, Imam Asy-Syafi'i mengajak kepada kita untuk menghormati pendapat, pemahaman orang lain, karena boleh jadi pendapat atau pemahaman kita yang kita klaim benar ada kemungkinan untuk salah, sedangkan pendapat atau pemahaman orang lain yang kita klaim salah ada kemungkinan untuk benar. Oleh karenanya, marilah kita saling menghargai adanya perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, karena pada hakikatnya kita sama-sama sedang mencari
dan memastikan diri untuk tetap berada di jalan keselamatan, yakni jalan yang lurus, siratal mustaqim, meskipun terkadang harus melalui jalur yang berbeda. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.